Suriah menetapkan tanggap darurat hingga bulan Mei mendatang dan seluruh bantuan Indonesia sudah diterima pengungsi korban gempa Suriah. Sementara rumah sakit Latakia butuh peralatan untuk ruang operasi dan untuk mengetahui kondisi di Suriah. Kita akan bergabung dengan jurnalis MGN ada Desi Fitriani langsung dari sana. Selamat pagi waktu Indonesia, Desi. Desi, bagaimana dengan penanganan gempa dan pengungsi di Latakia sekarang? Ya, baik memang Valencia sampai sejauh ini upaya tanggap darurat memang ditetapkan sampai bulan Mei, artinya menangani para korban-korban gempa. Tidak hanya mereka yang meninggal, mereka sudah dikuburkan di kuburan massal dan dibawa oleh keluarganya, tetapi sebagian besar di antara mereka khususnya di kawasan Suriah ini masih di lokasi pengungsian. Dan memang penanganan gempa di Turki dan Suriah memang sangat berbeda. Kalau di Turki kita masih menemukan banyak tenda-tenda pengungsian, tetapi di Suriah ini khususnya di kawasan perbatasan di Latakia dan juga di Aleppo itu sebagian besar menetap para pengungsi itu di stadion olahraga ataupun di bangunan ataupun gedung sekolah yang masih tersisa atau masih bisa ditempati. Dan kami juga tadi sudah mendatangi salah satu lokasi pengungsian di Stadion Slaiba Latakia, Suriah, atau tepatnya sekitar 3,5 jam dari Damaskus tempat saya berada, dan itu adalah kawasan perbatasan sekitar 15 kilo memasuki kawasan Turki, tepatnya di Atakia. Dan sampai saat ini memang masih terus terjadi gempa susulan, lebih dari 11.000 kali gempa yang terjadi di Turki, tapi getarannya dirasakan juga sampai ke Suriah ini. Dan di Latakia sendiri tercatat 6.000 orang yang meninggal. Dan di seluruh Suriah maksud saya ada sekitar 6.000 jiwa yang meninggal akibat gempa, tetapi di Latakia ada sekitar 805, sebagian besar adalah anak-anak. Dan selain itu 1.131 korban luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, tetapi setelah datangi beberapa rumah sakit mengatakan bahwa sebagian besar ataupun hampir semua korban gempa pada tanggal 6 Februari lalu sudah pulang atau kembali ke rumahnya masing-masing. Dan kalau kita lihat memang banyak reruntuhan bekas dari bangunan tersebut itu yang sudah dipindahkan ataupun setelah mereka mencari ataupun satu persatu lantai daripada bangunan tersebut, akhirnya bangunan puing-puing tersebut dipindahkan ke tempat lain untuk menyisir kembali. Begitu juga di lokasi pengungsian di Stadion Slaiba, itu mereka ditempatkan di ruang-ruang bekas pelatihan atlet, artinya mereka ditempatkan di dalam kamar-kamar yang satu kamarnya masing-masing satu keluarga, dan di stadion tersebut ada sekitar 250 orang. Tetapi secara keseluruhan di Latakia sendiri ada 25 kamp pengungsian, sebenarnya ada sekitar 29, tetapi 4 kamp masih kosong. Dan ini yang cukup menarik, Valencia, ternyata mereka tidak hanya korban gempa tetapi juga korban konflik, dan mereka masih trauma. Akhirnya korban konflik dan korban gempa itu menyatu dan tinggal di lokasi pengungsian yang jumlahnya hampir mencapai 10.000 orang. Valencia. Desi, apakah bantuan kemanusiaan Indonesia sudah disalurkan untuk pengungsi di sana? Ya, memang seminggu yang lalu bantuan kemanusiaan Indonesia dengan 2 pesawat Garuda sudah sampai di Damaskus, tetapi kemudian langsung lewat pemerintah Suriah kita harus memberikannya kepada Bulan Sabit Merah atau Red Crossing yang ada di Suriah ini. Dan baru tadi siang, tepatnya malam hari waktu di Indonesia, itu sudah diberikan langsung ke tenda-tenda pengungsian, tepatnya di Stadion Slaiba, dan juga dibagi 2. Tadi kami mengikuti 2 tim, yang satu tim menuju Aleppo, penyerahan dilangsungkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Suriah Damaskus, Pak Wajid Fauzi. Sementara satu tim lagi ke Latakia dari BNPB yang menyerahkan langsung kepada para pengungsi. Di antaranya ada sekitar 5.000 selimut, 500 kg rendang, ada juga 3.250 sleeping bag, dan juga ada 250 genset. Dan memang ketika disampaikan kepada para pengungsi, mereka menyatakan cukup senang karena memang mereka sangat membutuhkan genset. Karena memang di Suriah ini masalah listrik dan masalah air masih menjadi permasalahan, sehingga memang sangat kekurangan. Kalaupun sudah ada genset, yang jadi permasalahan adalah masalah solar, bagaimana mendapatkan solar untuk kamp-kamp pengungsian. Dan tidak hanya itu, juga dari BNPB sendiri tadi juga menyerahkan sekitar 5.000 baju hangat untuk anak-anak dan juga 5.000 baju hangat untuk dewasa. Valencia. Kondisi rumah sakit di sana, apakah masih ada korban gempa yang dirawat di rumah sakit di Latakia?
Ya, memang tadi tim Mercy Indonesia, tim medis dari dokter dan suster dari Mercy Indonesia sudah mendatangi Rumah Sakit Hamzah Ali Noval. Dan itu adalah rumah sakit besar di Latakia, rumah sakit nasional. Dan ketika ada pengecekan ternyata seluruh pasien korban gempa sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, yang ada hanya pasien-pasien biasa. Dan rumah sakit ini memang menerima pasien tidak hanya gempa tetapi juga dari korban konflik. Dan tadi para pemilik rumah sakit atau pemimpin rumah sakit mengatakan bahwa mereka membutuhkan alat-alat portable ronsen untuk ronsen di rumah sakit tersebut. Selain itu juga dari 9 ruang operasi yang ada, mereka hanya baru ada 4 dan mereka membutuhkan alat-alat bedah. Dan dari pengakuan pihak rumah sakit bahwa penanganan pasien gempa itu sebelum dibawa ke rumah sakit nasional atau rumah sakit besar di Latakia sendiri, mereka ditangani oleh klinik-klinik ataupun tempat dokter yang di sekitar kawasan masyarakat di sana. Baru setelah itu mereka dibawa ke rumah sakit nasional Hamzah Ali Noval, dan semuanya sudah tertangani. Dan tadi kami juga melihat bangunan rumah sakit yang ada sedikit retak-retak dan itu sudah diperbaiki. Valencia. Baik, terima kasih Desi Fitriani untuk informasi Anda langsung dari Suriah.